pemirsa semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rustam sebagai pemandu acara Jejak Inspiratif. Senang sekali pada kesempatan ini saya dapat menemani pemirsa selama 30 menit ke depan, tentunya dengan topik yang unik dan menarik, serta narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Baik pemirsa, saat ini kita sudah kedatangan tamu istimewa nih. Akhirnya Mas Lingga bisa hadir di Jejak Inspiratif. Bertepatan dengan tema hari ini, sudah lama sekali ingin mengundang Mas Lingga dan akhirnya sekarang sudah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Mas Lingga ini masih muda tapi sudah memiliki beberapa toko, terus apalagi usahanya kayak banyak nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Mas Lingga. Kapan nih mulai merintis usaha ini? Sebenarnya dulu awalnya tuh iseng karena awal pandemi itu, jadi saya mulai berhenti bekerja karena ada kebijakan dari perusahaan, jadi mulai ngulik-ngulik, yaitu karena saya bulan suka di bidang kuliner, saya mencoba berbagai makanan, khususnya di cemilan, roti begitu. Lalu saya melihat atau aktif di YouTube, jadi mulai melihat resep dan lain sebagainya. Lalu saya mulai mencoba-coba memasarkannya lewat online, khususnya mulai dari WhatsApp, status WhatsApp dan Instagram. Tapi dari situ ternyata antusiasnya cukup dari lingkaran teman kayak gitu, cukup lumayan trafficnya, jadi mulai pesen, pre-order seperti itu. Lalu ada beberapa produk sebenarnya, jadi dari donat, nastar dan lain sebagainya. Itu simulanya dari situ. Berarti COVID juga membawa dampak positif buat Mas Lingga juga ya? Iya, mungkin ada hikmahnya, betul. Next, ini pertanyaan kedua Mas. Kok bisa dapat ide bikin usaha ini dari mana? Sebenarnya karena itu alasan utamanya, karena ya pandemi itu. Jadi kalau manusia memang kepepet pasti kan idenya keluar. Jadi karena pandemi, jadi karena masih butuh pemasukan, banyak yang harus dibiayai, jadi itu pertama. Yang kedua, dari istri saya, ada dorongan dari istri karena ada keahlian mungkin di bidang tersebut, ada suka kuliner juga, jadi mulai mencoba-coba. Terus ada teman juga yang punya usaha, cuman lain usaha tapi tetap di kuliner juga. Maka dari itu saya pengen mencoba, misal resepnya ini berhasil, mungkin lumayan untuk dipasarkan, lumayan untuk diminati orang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mas Lingga udah punya berapa toko nih buat jualan rotinya? Kalau toko sih ada beberapa yang offline, cuman dia baru 2 sih, di Semarang dan di Solo. Ini itu pun kecil-kecilan, tapi untuk yang kencang ya di
marketplace, toko online di Shopee, Tokped seperti itu, dan Instagram yang saya pakai, Facebook seperti itu, yang kenceng dari situ sih, itu pre-order sih. Untuk usaha ini jalani sendiri apa dibantu orang lain gitu? Saya dibantu, ada beberapa teman yang kebetulan ada waktu luang juga, maksudnya tidak begitu sibuk dengan pekerjaannya, jadi waktu tersebut saya gunakan untuk melakukan bagian produksi. Jadi produksi itu dibantu, terutama ada istri saya juga itu bantu saya. Kalau untuk marketing dan lain sebagainya, urusan digital marketing itu itulah saya cover sendiri. Di masa pandemi kayak gini kan banyak nih yang jualan roti segala macam. Nah, Mas Lingga gimana nih caranya untuk bersaing dengan pedagang roti-roti yang lain? Iya, itu apa namanya, termasuk tantangan yang berat karena kalau berani jual harus berani bersaing dengan kompetitor itu pastinya. Nah, ya saya mengakalinya dengan tentunya harus punya sesuatu yang unik atau sesuatu yang mempunyai ciri khas seperti itu. Maka dari itu saya dari segi packaging, lalu dari konten di media sosial, tentunya yang paling utama juga rasa sih itu. Dia ada formula khusus itu yang membuat pembeda dari toko yang lain gitu. Kalau boleh tahu per bulannya ini bisa dapat untung berapa? Kira-kira ya itu setiap bulan itu sebenarnya fluktuatif, jadi nggak stabilnya itu, ada naik turunnya itu. Tapi kalau mau diambil rata-rata paling sebulanan itu bisa mulai dari 1 jutaan sampai 2 jutaan Pendapatan bersih. itu untuk ini apa namanya harian, maaf, Harian? iya. Oh, sehari. Ya harian, dan itu untuk kebutuhan operasional juga kita putar uangnya gitu. Itu untuk harian, jadi kalau per bulannya mungkin bisa dihitung sendiri. Terus untuk kendala yang dihadapi apa aja, Mas? Kendalanya tentunya ya waktu awal-awal itu pasti banyak sekali kendala, mulai dari bagaimana cara mendapatkan supplier untuk apa namanya bahan baku, lalu teknisnya seperti apa, sistemnya pengirimannya seperti apa, itu pasti sangat terkendala di awal. Tapi kalau sudah jalan gini ya, ketemu alurnya ya, insya Allah lancar. Untuk sekarang juga kendala itu ya paling di awal tadi. Kalau kendala sekarang ya dikit, paling soal apa namanya manpower sih. Jadi kalau ada yang bantuin, kadang ada yang enggak, jadi saya harus turun tangan langsung kayak gitu. Untuk Mas Lingga sendiri harapannya buat usahanya ke depan apa nih? Untuk ke depan saya pastinya pengen merambah ke menu yang lain, entah itu di bidang kuliner. Tetap saya pakai metode yang paling kenceng, yaitu marketplace kayak gitu, online. Pasti basisnya online karena sekarang kan apa-apa serba online. Jadi pengennya saya lebih
mendidik di bidang kuliner terutama roti. Terus kemarin dengar-dengar juga Mas Lingga juga punya usaha yang katanya buka foto wedding gitu Iya. kan. Itu untuk kedepannya Mas Lingga akan mempertahankan roti atau yang foto itu? Kalau saya pinginnya jalan dua-duanya. Jadi karena gimana ya, kebutuhan juga banyak. Jadi maka dari itu kan juga harus gaji yang bantu juga, karyawan juga itu. Jadi saya pengen jalan keduanya karena ya sama-sama hobi, mau gimana lagi, udah terlanjur jalan. Kalau apa namanya ada waktu ya saya bagi, saya manage sendiri untuk ngurusi marketingnya dan operasionalnya untuk usaha roti ini. Dan apa namanya ada jadwal sendiri untuk job atau foto video wedding itu berjalan. Nah, kalau boleh tahu juga nih buat sekali motret itu berapa Mas penghasilan? Oh, kalau sekali motret ya satu kali job ya, satu kali job biasanya kalau di daerah kita di Solo ya, di Solo kan setiap daerah beda-beda ya, rate-nya beda-beda, Solo juga dan lain sebagainya. Kalau Solo paling ya dari 2,5 sampai 3,5 tergantung paketannya. Kalau saya karena belum terlalu besar dan masih apa namanya perseorangan, ada beberapa yang bantu juga tim, itu paling ya sekali job bisa, kalau paket foto video bisa sampai 3,5 4. Pesan buat anak muda Mas, buat anak-anak muda sekarang yang mau merintis usahanya nih Mas. Pesan untuk anak muda, tentunya kalau masa remaja, kalau masih muda paling masih tentunya masih mencari pencarian jati diri. Nah, itu jadi harus banyak menggali apa namanya jati diri, harus banyak referensi, harus banyak gimana ya, termotivasi. Kok dia bisa sukses, kok dia bisa seperti ini, kok bisa penghasilannya bisa banyak dan lain sebagainya. Jadi kita harus apa namanya harus akan ilmunya, harus akan pengalaman seperti itu. Jadi dari pengalaman itu nanti, dari referensi itu tadi, nanti kita punya apa namanya sudut pandang yang baru. Jadi kita bisa melihat adanya peluang. Nah, jadi biasanya waktu remaja, waktu anak muda itu saatnya untuk melihat banyak peluang. Jadi kita memang harus jeli melihat peluang itu, terutama juga kita harus konsisten dan bekerja keras. Baik, terima kasih buat Mas Lingga sudah mau menyempatkan berbincang-bincang bersama kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Lingga bisa menginspirasi banyak anak-anak muda yang di luar sana ya Mas. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Lingga. Baik pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.